Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Sukor Sekuritas. Ya, meski bergerak cukup fluktuatif di awal perdagangan, IHSG akhirnya ditutup menguat kembali ke level 6.600. Untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya, kita telah bergabung bersama Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Baik, Mas Bernardus, kalau melihat perkembangan perdagangan sepanjang hari ini, nampaknya ini sangat fluktuatif ya Mas ya, karena di awal tadi sempat bergerak cukup tinggi, begitu menguat, sehingga akhirnya terkoreksi dan akhirnya menguat lagi. Apa sebetulnya yang sedang diantisipasi oleh pasar atau sentimen apa yang membuat indeks harga saham gabungan kemudian bisa ditutup di teritori positif? Oke, kita melihat bahwa 2 hari yang lalu, hari Senin dan Selasa, IHSG mengalami koreksi yang cukup signifikan, di mana pada awal minggu menguji area 6.730 di hari Jumat lalu. Tetapi di akhir perdagangan kemarin, IHSG terpaksa ditutup di kisaran area 6.560-an. Hal ini menunjukkan bahwa IHSG mengalami pelemahan cukup signifikan dalam 2 hari ini, lebih dari 2% dikarenakan berbagai sentimen. Salah satunya yang pertama adalah kaitannya mengenai merebaknya COVID-19 varian Omicron di Indonesia, yang mana saat ini jumlah positif per hari sudah mencapai lebih dari 4.000, hampir 5.000 per harinya. Serta yang kedua adalah kaitannya mengenai wait and see. Investor kaitannya mengenai FOMC meeting yang akan diselenggarakan nanti malam. Ini terkait mengenai kebijakan mengenai kenaikan suku bunga yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat di tahun ini potentially, yang mana menurut para konsensus diperkirakan di kisaran area 3 kali. Tapi jika lebih banyak kenaikan suku bunganya, yaitu misalnya 4 kali, ini tentu akan menyebabkan kecemasan pasar. Selain tentunya juga kaitannya mengenai tapering yang telah dilakukan, dan juga kaitannya mengenai pengurangan pembelian obligasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang mengakibatkan tentu saja US Treasury Yield Bond Amerika Serikat meningkat di kisaran area 1,8%, sehingga mengakibatkan adanya capital outflow yang dilakukan oleh para investor. Nah, ini yang menyebabkan IHSG terkoreksi selama 2 hari kemarin. Akan tapi hari ini mulai ada titik cerah, di mana IHSG tertahan 2 hari ini di area support 6550 sebagai area support trendline, dan support yang sangat kuat selanjutnya di area 6480. Selama 2 area ini tidak terjebol, bahkan cenderung ada rejection 2 hari ini menunjukkan bahwa area 6550 sampai 6480 malah menjadi area untuk kita bisa entry, terutama entry di saham-saham berkapitalisasi besar penggerak indeks. Nah, oleh karena itu bisa dibilang jika nanti FOMC meeting kebijakan yang diambil oleh The Fed cenderung menguntungkan pasar modal, tentu saja ini akan berdampak positif buat IHSG di esok hari. Artinya ada proyeksi atau potensi bahwa indeks akan tetap bertahan di level 6.600, Mas? Yes, pokoknya asal tertahan di 6550, 6480, IHSG masih akan cenderung bergerak sideways. Itu masih menjadi support kuat, menjadi area akumulasi, dan tentu saja ini bisa menjadi awal dari uptrend IHSG yang kita harapkan di tahun 2022. Oke, ada potensi itu. Kemudian Mas Bernardus, kita bahas salah satu emiten yang ini ya, aksi korporasinya. Kita juga melihat data-data keuangan dari salah satu emiten perbankan, yaitu BNI, di mana BNI meraih kinerja yang bisa dibilang melampaui ekspektasi ya Mas ya. Ini labanya melesat sampai 232%. Apakah kinerja ini kemudian akan berlanjut di tahun 2022 ini, didukung juga dengan digitalisasi? Ya, kita melihat bahwa BBNI di tahun 2020 performanya memang sangat kurang baik ya di mata para investor, dikarenakan di tahun 2020 ada pergantian direksi, yang mana biasanya direksi-direksi ketika awal mengalami atau memimpin suatu perusahaan tentunya mereka akan melakukan kitchen shrinking. Nah, itu yang dilakukan di BBNI, sehingga 2020 mencatatkan laba yang cukup tipis. Akan tapi di tahun 2021 kemarin labanya cukup signifikan di kisaran area 11 triliun. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba turnaround story dari BBNI terjadi, yang dipimpin atau dinakodai oleh direksi-direksi baru. Dan tentu saja tahun 2022 ini menurut pandangan kami dari Sukor Sekuritas, sektor perbankan masih akan cukup menarik, cukup cantik, mengingat tingkat NPL di tahun 2021 hingga penghujung tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan perekonomian yang mulai pulih pasca pandemi, dan banyak orang mengatakan bahwa Omicron ini malah menjadi akhir dari pandemi menuju endemi. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan yang kedua adalah kaitannya mengenai meningkatnya kredit yang dicairkan di tahun 2022 ini, diproyeksikan akibat pemulihan ekonomi, sehingga dua hal ini bisa mengakibatkan pertumbuhan net earning dari BBNI diperkirakan akan
membaik lagi. Apalagi dia baru saja mengakuisisi Bank Mayora sebagai bank digital, sehingga dia juga tidak hanya berfokus kepada segmen komersial, segmen korporasi, atau segmen-segmen yang saat ini mereka miliki, tapi mereka juga akan beralih ke masyarakat generasi milenial, Gen Z, melalui aplikasi digital ini. Oke, dengan pengakuisisi Mayora untuk pacu UMKM, Mas, tapi 3 triliun untuk saham baru, Anda nilai tepat tidak sih? Menurut saya, jika BPNI menilai bahwa mereka saat ini belum cukup kuat di sektor teknologi, dengan mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki kekuatan di sektor yang lain, difokuskan untuk kuat di sektor yang lain, tentu saja ini akan beneficiary untuk perusahaan seperti BPNI. Apalagi BPNI sudah memiliki perusahaan yang cukup besar, karyawannya sudah cukup banyak, sehingga untuk bergerak, misalnya untuk membuat bank digital di induknya, ini akan sedikit sulit untuk bergerak, sulit untuk agile. Nah, dengan strategi mengakuisisi bank lain dan bank itu akan dijadikan bank digital dan diinvestasikan di situ, ini menjadi sini yang baik. Perusahaan tersebut kapalnya masih kecil, istilahnya masih gampang untuk melakukan transformasi, apalagi transformasi digital. Dan saat ini sektor-sektor teknologi sangat dibutuhkan kecepatan atau speed untuk mengejar bank-bank digital yang udah duluan maju. Seperti contohnya BBYB yang udah mencapai 13 juta user, atau Bank Neocommerce, dan juga Arto yang udah mencapai kisaran 2 juta user. Nah, untuk mengejar kepentingan itu diperlukan suatu kapal, suatu company yang lebih agile. Nah, oleh karena itu menurut saya keputusan untuk mengakuisisi Mayora merupakan satu hal yang tepat. Apalagi kita melihat bahwa equity dari BBYP juga akan terus ditingkatkan. Bank Neocommerce diproyeksikan nanti akan menambah right issue kurang lebih 5 triliun di kuartal 2 2022 ini, dan bank-bank digital lainnya, sehingga strategi memberikan modal di kisaran 3 triliun untuk Bank Mayora menurut saya merupakan strategi yang cukup masuk akal. Dengan aksi korporasi mengakuisisi Mayora kemudian kinerja keuangan yang baik, ini bagaimana Anda merekomendasikan saham BNI? Saat ini BBNI kita perkirakan sudah cukup solid di area support kisaran 7.000, sehingga jika sempat membentuk ekor di bawah 7.000, ini malah menjadi kesempatan buat para investor untuk melakukan akumulasi. Perhatikan resisten yang cukup kuat di area 7.200 dan 7.475. Dua area ini rawan profit taking, tetapi dalam jangka panjang setahun ke depan Sukositas masih proyeksikan BBNI di harga 9.000, atau upside-nya masih cukup signifikan di kisaran 30% lebih dari harga sekarang. Oke, Mas Bernardus, itu untuk BNI, ada juga emiten lain di sektor perbankan yang juga melakukan aksi korporasi, itu buyback, itu BRI ya. BRI kan akan buyback sahamnya. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah kemudian ini baik untuk kedepannya? Kalau kita lihat harga sahamnya kan saat ini masih relatif wajar. Ya, untuk BBRI sendiri kita melihat bahwa di tahun 2021 ada korporasi aktivitas yang cukup besar, yaitu right issue, yang mana right issue tersebut akan digunakan oleh BBRI untuk mengakuisisi Pegadaian dan juga PNM. Dan saya merasa di tahun 2022 hasil dari akuisisi perusahaan-perusahaan tersebut akan mulai tampak dari kinerja laporan keuangan BBRI itu sendiri. Apalagi mengakuisisi 2 perusahaan besar lainnya yang cukup solid di masyarakat, terutama jaringan-jaringannya. Oleh karena itu di tahun 2022 ini BBRI diperkirakan akan mampu mengenjot terus jumlah earnings-nya dan juga revenue-nya, apalagi kita melihat bahwa ekonomi mulai pulih, kredit akan mulai dikucurkan lebih banyak lagi, NPL turun. Ini akan mendongkrak performa perbankan, terutama dari kalangan UMKM. Apalagi ditambah dengan adanya Pegadaian PNM. Plus dengan adanya aktivitas buyback di harga 4.000 sekarang. Ini menjadi area yang cukup menarik untuk kita lakukan koleksi di dekat-dekat area 4.000. Dan target price dari Sukositas untuk BBRI ada di area 5.000. Dengan resisten-resisten yang perlu diperhatikan ada di area 4.250, 4.400, dan nextnya di kisaran area 4.700. Itu 3 titik yang perlu diperhatikan sebelum mencapai target price di kisaran 5.000. Oke, baik. Mas Bernardus, terakhir kalau melihat pergerakan IHSG hari ini cukup fluktuatif, Mas. Kalau untuk polanya, patternnya pada besok hari ini akan seperti apa kira-kira? Apakah IHSG ini masih punya tenaga untuk rebound di saat minim sentimen positif? Jadi kita melihat 2 hari ini IHSG menguji area support trendline yang cukup kuat di area 6550. Dan selalu ada rejection ketika menyentuh area support tersebut. Dan hari ini
terbukti bahwa menyentuh support dan akhirnya dia mengalami rebound di kisaran 6.600-an. Dan menurut pandangan saya untuk besok IHSG akan cukup solid, cukup kuat. Apalagi hari ini membentuk full candle dan diproyeksikan harga hari ini sudah price in apapun yang terjadi dengan FOMC meeting malam nanti. Plus jika hasilnya positif, ini akan berdampak cukup baik dengan IHSG. Dan area resisten yang perlu diperhatikan untuk IHSG adalah di area 6670 dan nextnya di area 6730. Sehingga rekomendasi hari ini adalah buy, terutama saham-saham berkapitalisasi besar, penggerak indeks yang cenderung akan lari pulih ketika pandemi berakhir. Baik, IHSG akan cukup solid pada perdagangan besok. Terima kasih Mas Bernardus atas informasi dan juga analisis dari Anda. Ya, terima kasih.